Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Tapa Ramadan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, tentang pentingnya manajemen proyek dalam bidang kesipilan, atau tentang peran, fungsi, dan lainnya. Yang pertama, apa sih pentingnya manajemen proyek dalam bidang teknik sipil atau bidang konstruksi? Pertama, manajemen proyek yaitu ilmu yang memberikan pengetahuan dan praktek terkait berbagai aspek manajerial serta teknologi industri konstruksi teknik sipil. Nah, manajemen merupakan aspek yang sangat penting dalam teknik sipil dan proyek konstruksi karena membantu memastikan keberhasilan proyek. Nah, manajemen ini efektif dapat membantu proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang kita inginkan sebagai engineering. Nah, ada beberapa poin penting tentang apa sih pentingnya manajemen dalam bidang teknik sipil ini di bidang konstruksi. Yang pertama tuh untuk menjamin keberhasilan proyek. Nah, si manajemen konstruksi ini membantu memastikan agar si proyek ini berjalan sesuai rencana dan tujuan dari apa yang telah didesain atau direncanakan sebelumnya. Terus ada keamanan dan keselamatan. Faktor keamanan keselamatan atau K3 juga, si manajemen konstruksi ini punya peran yang penting, yaitu agar memastikan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Terus, untuk efisiensi dan efektivitas. Nah, manajemen konstruksi membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, waktu, agar si tenaga kerja tuh sesuai waktunya gitu, biar gak ngaret-ngaret. Nah, apa sih selanjutnya poinnya, yaitu manajemen biaya. Nah, manajemen konstruksi juga berperan mengelola biaya proyek agar tetap dalam anggaran yang sudah ditentukan dari perencanaan awalnya. Seterusnya ada sesuai standar kualitas. Manajemen konstruksi memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita bahas apa sih manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin dan Coulter tahun 2002, manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerja secara efektif dan efisien, dan dengan dan atau melalui. Yang kedua tuh menurut Jerry tahun 1982. Jadi manajemen itu serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pengumpatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya. Selanjutnya menurut Stoner tahun 1996, manajemen adalah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian suatu tujuan. Yang keempat itu dari John Supriyono. Jadi manajemen itu menurut John Supriyono adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan organisasi guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Nah, selanjutnya tuh apa sih fungsi dari manajemen ini sendiri? Yang pertama tuh ada fungsi planning atau perencanaan. Nah, kita kan sebelum mau buat proyek atau mau buat apapun harus di-planningkan dulu kan, harus direncanain dulu mau gimana ke depannya. Nah, jadi si planning tuh yaitu proses penentuan tujuan, strategi, kebijakan yang diperlukan agar mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Yang kedua tuh setelah kita rencanain tuh kita akan buat organizing atau pengorganisasian. Setelah kita buat rencananya, kita atur pembagian wewenang, tugas, dan sumber daya antar anggota organisasi atau perusahaan konstruksi agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, setelah diorganizing, kita harus melakukan sebuah arahan. Nah, si arahan ini tindakan usaha menggerakkan agar semua anggota kelompok mampu mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang tadi sudah kita tentukan. Nah, yang terakhir baru pengawasan atau controlling. Nah, ini tuh serangkaian proses dari pengendalian, pengawasan, evaluasi, kesesuaian antara kegiatan dan hasil yang sudah ditetapkan. Di sini atasan biasanya akan melakukan pemeriksaan dan koreksi dari semua kegiatan yang sudah dikerjakan oleh bawahan. Nah, selanjutnya tuh setelah tadi ada fungsi-fungsi, selanjutnya kayak unsur-unsur apa aja sih yang ada dalam manajemen. Yang pertama, yang paling utama itu atau sumber daya manusianya.
Ini kan jadi terpenting karena tanpa adanya SDM yang mumpuni, bisnis itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, manusia ini adalah unsur yang memiliki peran utama mulai dari awal merintis usaha, yakni mulai dari menentukan tujuan bisnis, penyusunan, hingga aksi nyata untuk mencapai tujuan usaha. Manusia pula yang memegang kontrol terhadap unsur manajemen bisnis lainnya. Nah, selanjutnya, setelah ada manusianya nih, terus kita harus punya biaya atau money. Ini tuh memiliki peran penting sebagai modal utama. Seiring berjalannya bisnis yang menjadi alat tukar dan sekaligus alat ukur nilai keberhasilan dari bisnis yang dijalankan, keberhasilan kegiatan bisnis sendiri bisa dilihat dari besar jumlah uang yang berada dalam cash flow. Sebagai unsur manajemen, bisnis juga dapat digunakan untuk memperhitungkan bisnis secara rasional. Contohnya, saat digunakan untuk memperhitungkan memperhitungkan bisnis secara rasional. Contohnya saat akan membeli mesin baru, bayar gaji misalkan, bayar ke tukang, seperti itu. Nah, setelah dari uang kita harus membeli sebuah material, yaitu bisa dibilang bahan baku atau kayak bahan-bahan konstruksi. Nah, bahan materialnya bisa dibilang jadi dua macam, yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi menghasilkan suatu produksi yang akan dijual. Nah, selanjutnya ada mesin. SDM mumpuni ada, bahan baku sudah tersedia, modal uang ada, tapi semuanya bisa terkendala jika tidak memiliki mesin. Karena itulah mesin juga termasuk dalam unsur manajemen bisnis. Mesin-mesin yang dimaksud tidak terbatas pada mesin produksi saja, seperti mesin pabrik, atau seperti elevator atau gimana. Adapun mesin itu bisa dimaksud seperti kebutuhan mesin di kantor kayak komputer PC atau mesin pencetak printer, mesin fotokopi, seperti itu. Selanjutnya ada metode. Metode manajemen bisnis membantu Anda menjalankan semua proses dan kegiatan manajemen yang efektif dan efisien. Tentu Anda membutuhkan metode terbaik agar memudahkan upaya mencapai tujuan. Selanjutnya ada market. Manajemen bisnis lainnya adalah pasar. Sebaik apapun perencanaan atau sebagus apapun mutu produk yang dihasilkan, akan percuma jika tidak ada pasar yang menunjang. Nah, si pasar ini tuh gunanya tuh untuk menjual barang yang telah kita produksi. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui fungsi dan unsur-unsur manajemen, kita harus tahu nih, manajer itu ada berapa tingkatan dari awal, yaitu top, middle, dan low. Top tuh yang menjalankan kepemimpinan konseptual sehingga mengawasi semua manajer di bawahnya. Biasanya top level manajer itu tidak terlibat dalam penanganan aspek sehari-hari. Tujuan mereka adalah merumuskan rencana, strategi, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada middle, berada di tengah struktur perusahaan dan bertanggung jawab kepada level manajemen low atau di bawahnya lagi. Selanjutnya ada low, tingkatan yang berada paling bawah. Mereka ini secara langsung bekerja mengelola tim bersama karyawan dan memiliki tanggung jawab langsung sebagai pengawas setarahan kepada para pekerja. Seorang manajer perusahaan yang baik harus memiliki kompetensi yang mencakup unsur ilmu kepengetahuan atau knowledge, kemampuan, skill, dan sikap attitude. Ketiga unsur ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek. Sebuah proyek akan dinyatakan berhasil oleh proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, ruang lingkup, dan biaya yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu sudah mengetahui hal yang sebelumnya, kita akan mengerti tentang proyek konstruksinya dan apa sih jenis-jenisnya. Kata proyek itu berasal dari projektum, dari kata kerja proiser yang berarti untuk membuang sesuatu ke depan. Jadi, menurut KBB itu, proyek merupakan rencana pekerjaan dengan sasaran khusus, pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Menurut waktu penyelesaian yang tegas. Terus menurut Kerner tahun 2009, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Nah, proyek konstruksi ini membutuhkan resource berdaya, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, seperti material, mesin, atau money, dan lainnya. Terus proyek konstruksi. Jadi proyek konstruksi itu apa? Proyek konstruksi itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan, mencakup dari pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, meskipun tidak juga melibatkan disiplin seperti teknik industri, elektro, geoteknik maupun lanskap. Adapun jenis-jenis dari proyek konstruksi itu seperti proyek bangunan perumahan atau bangunan pemukiman, yaitu proyek pembangunan yang untuk pemukiman warga masyarakat atau civilization. Terus konstruksi bangunan gedung, ini tipe yang paling banyak dikerjakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangun gedung itu bukan hal yang mudah kan. Terus proyek konstruksi teknik sipil atau proses penambahan infrastruktur pada suatu lingkungan yang terbangun, biasanya pemilik proyek adalah pemerintah. Nah, selanjutnya itu apa sih peran manajemen dalam proyek konstruksi itu?
Pertama, ada perencanaan proyek. Kita memegang peran sebagai yang bertanggung jawab untuk merencanakan proyek konstruksi secara menyeluruh, meliputi penentuan tujuan, penyusunan jadwal, estimasi biaya, dan penentuan sumber daya apa aja yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada pengadaan sumber daya. Ketika sudah direncanain, kita harus melakukan pengadaan. Fungsi ini yaitu berperan untuk merencanakan secara menyeluruh. Ini Terus selanjutnya ada peran manajemen dalam proyek konstruksi. Apa aja sih perannya? Yang pertama, perencanaan proyek. Nah, kita tuh bertanggung jawab merencanain proyek dari secara menyeluruh, meliputi tujuan, penyusunan jadwal, estimasi biaya, dan sumber daya apa aja yang diperlukan. Nah, setelah kita merencanain, kita harus melakukan pengadaan sumber daya. Ini melibatkan pengadaan dan manajemen sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek, termasuk material, peralatan, dan tenaga kerja. Misalkan buat pengadaan sumber daya. Nah, pengadaan sumber daya itu biasanya kalau di pemerintahan tuh bisa dilakukan dengan lelang, tapi tergantung budget dan sesuai kondisi. Nah, selanjutnya setelah pengadaan barang ada koordinasi tim. Kita melakukan koordinasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, pemasok, dan pekerja di lapangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen peran, yaitu pengawasan dan kontrol. Ini tuh untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal, tidak lelet, dan anggarannya tidak membengkak, dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya pada saat pengadaan. Selanjutnya ada manajemen risiko, itu untuk mengelola risiko apa saja sih yang akan dicegah ya, untuk mengambil tindakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pengendalian kualitas, itu penerapan standar kualitas dan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada pelaporan dan komunikasi, itu memberi laporan kepada pemangku kepentingan proyek, termasuk pemilik proyek. Selanjutnya ada penyelesaian proyek. Nah, ini tuh perannya untuk memastikan bahwa semua dokumen dan catatan penting lengkap dan bahwa proyek telah diserahkan dengan baik kepada pemilik proyek. Yang terakhir ada evaluasi dan pembelajaran untuk kedepannya, yaitu untuk mengevaluasi kinerja proyek dan memperoleh pelajaran berharga untuk proyek-proyek masa depan. Selanjutnya adalah penerapan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu sangat penting dalam setiap siklus proyek untuk memastikan proyek berjalan lancar dan efektif. Fungsi-fungsi ini diterapkan pada setiap tahap proyek, mulai dari inisiasi hingga penutupan, untuk mencapai tujuan proyek yang secara efisien. Selanjutnya itu ketiga dalam proyek konstruksi. Apa sih ketiga tuh? Ketiga itu adalah manajemen kesehatan keselamatan kerja. Nah, dalam proyek konstruksi, ini adalah suatu sistem terintegrasi yang bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan, dan masyarakat dari bahaya yang ada di tempat kerja. Implementasi ketiga ini yang baik tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tapi meningkatkan produktivitas, memenuhi regulasi, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen proyek secara efektif dan praktis. Nah, dalam pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek secara sistematis untuk mencapai tujuan proyek itu sendiri. Nah, ini tuh termasuk pengelolaan biaya, waktu, kualitas, dan risiko. Pendekatan ini fokus pada pengelolaan sumber daya dan proses-proses yang terkait dengan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan proyek. Selanjutnya dalam proyek konstruksi, jenis organisasi yang umum terlibat antara contohnya seperti kontraktor, konsultan, pemilik proyek, dan manajemen konstruksi. Apa itu kontraktor? Kontraktor adalah pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi atau pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya ada konsultan, itu memberi jasa perencanaan, pengawasan, dan konsultasi teknis dalam beberapa hal untuk pembangunan. Konsultan itu bisa dari berbagai keahlian, seperti konsultan tanah, konsultan arsitektur, struktur, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemilik atau owner dari si proyek ini. Biasanya tuh proyek ownernya tuh kalau pemerintahan, misalnya di pemerintahan atau di swasta yang memiliki proyek ini. Mereka tuh yang memberikan dana, lahan, dan bertanggung jawab atas keputusan utama dalam proyek. Selanjutnya ada manajemen konstruksi, yaitu sebagai wakil dari pemilik proyek itu sendiri. Nah, MK ini, si manajemen konstruksi ini bekerja sama dengan konsultan untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan standar dan kualitas yang diinginkan owner. Selanjutnya itu perkembangan praktik manajemen proyek modern, ditandai dengan adanya teknologi digital dan metodologi yang lebih fleksibel untuk meningkatkan efisiensi, adaptasi, dan kualitas proyek. Fokus juga bergeser pada penggunaan data dan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik serta kolaborasi antara tim yang lebih efektif. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui tentang PMBOK atau Project Management Body of Knowledge Guide, yaitu adalah dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. PMBOK ini bukanlah sebuah metodologi, namun adalah landasan di mana perusahaan dapat membangun kebijakan, prosedur, aturan, teknik, hingga siklus yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek. Selanjutnya yaitu pengantar manajemen. Seperti apa sih persiapan pengadaan? Penetapan kebutuhan proyek konstruksi. Tahap pertama dalam pengadaan jasa konstruksi adalah penetapan kebutuhan apa aja sih sebelum kita mau mengadakan barang itu. Kita harus mengetahui apa saja yang kita perlukan. Selanjutnya adalah pembuatan dokumen pengadaan. Setelah barang yang sudah kita ketahui, tinggal melakukan pengadaan, kita harus membuat sebuah dokumen. Seperti rencana pengadaan barang, spesifikasi teknik, gambar kerja, dan dokumen kontrak lainnya. Selanjutnya ada pengumuman dan pendaftaran peserta. Setelah dokumen itu selesai disusun, pengumuman pengadaan dilakukan untuk mengundang partisipasi dari pihak-pihak yang berpotensi sebagai peserta, atau pihak-pihak yang siapa tuh lelang seperti itu. Biasanya dilakukan dalam media online, media cetak, dan papan pengumuman. Selanjutnya yaitu evaluasi penawaran. Apa aja sih evaluasi penawaran? Seperti penilaian kualifikasi peserta, evaluasi teknis dan harga penawaran, atau pemilihan pemenang pengadaan. Selanjutnya ada kontrak dan pelaksanaan proyek. Seperti penandatanganan kontrak, pengawasan dan pengendalian proyek, itu pembayaran pada pemenang pengadaan barang atau lelang itu. Selanjutnya itu adalah proses pengadaan jasa konstruksi yang efektif. Yang pertama, seperti identifikasikan dulu apa aja yang kita perlukan dengan jelas. Selanjutnya yang seperti tadi, kita melakukan pengadaan dokumen yang akurat.
Lalu pengumuman atau pengadaan yang terbuka dan transparan. Selanjutnya evaluasi penawaran yang objektif dan komprehensif. Terus kontrak yang lengkap dan berpihak kepada kedua belah pihak. Lalu pengawasan proyek yang ketat dan penyelesaian pembayaran yang tepat waktu. Jenis-jenis konstruksinya seperti yang tadi telah dijelaskan, seperti konstruksi teknik sipil, konstruksi bangunan, konstruksi gedung, atau konstruksi perumahan. Terus untuk regulasi yang digunakan yaitu UU Jasa Konstruksi UU nomor 2 tahun 2017, yaitu mengatur tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, atau peraturan presiden yang terkait pengadaan yaitu nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden, atau nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut BPK. Sekian penjelasan manajemen proyek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.